Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan yang baik ini, di mana kembali kita datang untuk beribadah dan saatnya tiba kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang sama-sama kita akan buka dalam kitab Yosua. Mari kita melihat dalam kitab Yosua. Yosua pasalnya yang ke-6. Yosua pasalnya yang ke-6. Kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga aja dulu. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita baca dulu dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menghormati pembacaan firman Tuhan, dan kita akan membacakannya secara bersama-sama. Yosua 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Yang sudah mendapat boleh katakan haleluya. Haleluya. Masih ada yang belum? Haleluya. Haleluya. Ayo, puji Tuhan. Kita baca dari perikop atas. Di sana ada judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab. Baru kita mulai ayat 1, 2, 3. Jatuhnya Yeriko. Dan pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu, karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Puji Tuhan. Dipersilakan dulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara atau kita akan bertolak dari pembacaan yang kita tahu bersama sejak dari mungkin yang pernah melewati masa sekolah minggu, pernah atau mungkin sudah sering mendengar cerita Alkitab ini, yaitu mengenai tembok Yeriko. Karena dalam sejarah Alkitab, kota Yeriko adalah termasuk salah satu kota tertua yang ada di tanah Israel, yang juga disebut tanah Palestina. Nah, kota Yeriko ini adalah salah satu kota yang pada waktu itu, pada masa Yosua, adalah kota yang berkubu atau yang punya benteng atau yang punya tembok besar. Ya. Saya pernah mendapat penjelasan tentang mengenai tembok Yeriko, ya, mengenai kekuatan, ketebalan, ketinggian, dan lain sebagainya. Adapun tembok Yeriko memiliki ketebalan yang cukup tebal, ya. Karena diperkirakan kurang lebih 5 meter ketebalan, 5 sampai 6 meter ketebalan tembok. Dan adapun ketinggian tembok Yeriko berkisar antara 12 sampai 14 meter, cukup tinggi. Dan tembok ini memang dibangun dengan kekuatan yang luar biasa pada masanya. Jadi pada masa itu tembok ini memang cukup dikenal, ya. Kota Yeriko ini yang bertembok cukup dikenal. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang ingin saya bahas pada hari ini. Sehubungan saya sudah katakan juga bahwa hari Kamis kemarin kami memulai melaksanakan, sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan kepada saya itu sudah beberapa tahun yang lalu. Ya. Tapi rupanya kalau
kalau sesuatu yang daripada Tuhan, Tuhan tidak biarkan itu lalu begitu saja. Sehingga pada hari Rabu kemarin saya mendapat suatu undangan dalam suatu acara di Jakarta. Tapi karena pada waktu itu juga ada bertepatan juga memang juga ada ada juga yang saya harus laksanakan pada hari itu, karena ada juga seorang hamba Tuhan yang menghubungi saya karena ada sesuatu yang juga harus dilakukan. Maka pada waktu itu, karena sistem acara yang ada di Jakarta itu sistem harus mendaftar, ya, saya sudah mendaftarkan diri dan saya katakan kepada Ibu Gembala, udah kamu saja yang ganti, karena akan nanti bersama-sama juga dengan beberapa hamba Tuhan yang ada di Jati Asih, ya. Jadi saya katakan tentu saja saya yang akan ke tempat hamba Tuhan karena Ibu Gembala tidak bisa untuk datang ke hamba Tuhan yang sudah menghubungi juga. Jadi Ibu Gembala. Nah, singkat cerita, pada waktu itu rupanya memang Tuhan ingin mengingatkan kembali. Karena pada waktu acara ibadah yang ada di Jakarta, hamba Tuhan yang berbicara katanya pada waktu itu bukan saya yang mendengar, Ibu Gembala mendengar, bahwa mengingatkan kembali bagaimana dan apa tugas kita. Apalagi kami tentunya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Dan dalam penyampaian firman Tuhan itu begitu tegas dan begitu rinci, hamba Tuhan ingin menyampaikan dan disertai dengan kesaksian pengalaman hamba Tuhan ini, ya, bahwa di mana kita berada, maka daerah itu, wilayah itu sebetulnya Tuhan sudah berikan kepada kita, tetapi tinggal bagaimana kita melakukan atau bahasa sekarang bilang mengeksekusi supaya daerah itu menjadi bagian kita. Dan Ibu Gembala mengingatkan, kan dulu sepertinya, ya bukan lagi seperti, memang Tuhan sudah ingatkan, ya. Dan itu sudah ada berapa kali Tuhan ingatkan, ya. Dan pada waktu itu masih ada almarhum Bapak Pice, ya. Kita semua sudah sepakat, bahkan kita sudah terus berdoakan itu. Dan itu sampai Pak Pice sudah ke surga, malah itu belum kita laksanakan, ya. Tapi saya percaya Pak Pice yang ada di sana begitu melihat ini pasti dia senang. Karena apa yang sudah kita rindukan dan kita doakan, kita gumuli, sudah dilaksanakan. Jadi hari itu hari Rabu. Nah, pada hari Rabu itu kan Gembala pulang sudah agak sore, dan kita tahu hari Rabu itu kita juga ada ibadah. Jadi belum bisa melaksanakan. Tapi besoknya hari Kamis pagi saya katakan, sebab walaupun juga itu ya memang seperti itu, ya. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan, ada gebrakan-gebrakan yang kita melakukan, biasanya di situ ada saja caranya. Jadi hari Kamis itu saya agak sedikit juga beririkan, karena waktu itu ada sesuatu pekerjaan yang seolah-olah ngomong halangi, dan saya tidak. Pagi ini juga saya tinggal tunggu Gideon mengantar si Jonathan. Pagi ini juga saya harus jalan, sebab Tuhan sudah ingatkan ini. Saya takut nanti misalkan itu nanti wah ini bisa kebablasan. Sebab saya percaya kebenaran Tuhan yang diingatkan oleh Tuhan melalui hamba Tuhan yang ada di Jakarta itu dengan tegas, bahkan dia berbagi kesaksian pengalaman yang dia sudah alami dan bagaimana jawaban-jawaban Tuhan dalam pergumulan. Dan pada besoknya saya katakan, saya mau berdoa, kita mau berdoa sebelum jalan. Nah, saya sudah berdoa dulu, masih agak sibuk juga. Saya sudah lihat, ya. Saya sudah putuskan baru kalau sampai setan bisa menghambat itu baru repot lagi. Bisa lupa lagi. Jadi besoknya saya berdoa. Dan akhirnya, ya apa Ibu Gembala ikut berdoa, kami berdoa. Dan saya katakan jangan tunda. Ya. Udah minum, kita jalan sekarang. Ya. Nah, saudara, waktu itu kita mulai jalan. Pagi 9 dulu kita jalan, mutar. Ya. Dan saudara-saudara yang saya kasih tahu Tuhan, sampai sesudah kami mengedari, akhirnya saya dapat gambaran, dan memang juga ada beberapa jalan yang memang sudah saya lewati, jadi saya sudah ada gambaran di kepala saya. Jadi pulang saya langsung buat pemetaan, dan saya katakan inilah nanti menjadi jalur rutin tempat kita untuk berputar. Ya. Saya sampai gambar, ya.
Dan saya sudah share di grup itu ya, gambar itu. Sebab saya bilang, tolong doakan ini. Ini saya buat ya. Saya buat, nah ini posisi kita, dan kebetulan dia ada di tengah. Dan saya ambil jalan yang paling luar, yang paling pinggir ya. Saya ambil dulu yang tengah. Ya, ini dari tempat kita ini, ke belakang sampai ke bundaran Auri. Terus keluar ke jalan raya. Terus nanti nggak jauh dari situ, ada jalan masuk ke arah sana. Masuk lagi ya. Ini. Ambil paling pinggir, namanya paling yang sampai mentok. Terus, walaupun ada belok-belokannya, tapi saya bikin dulu saja, sebab nanti susah kalau digambar belok-belokannya. Tapi saya ambil pelusnya. Ini di atas wahana dan di atas puri gading. Ya. Saya terus, ya, sampai mentok, baru saya keluar. Tembus jalan raya lagi, ya, jalan raya depan. Baru dari situ masuk lagi dari perumahan Asap. Terus, ya, ambil pinggirnya lagi, paling pinggir. Terus lewat di belakang pasar bambu, di belakangnya, bukan di pasar di belakang. Terus sampai ke perkampungan namanya, kampung di belakang itu namanya Bojong Sari. Muter lagi, baru ketemu. Artinya ini lingkaran ini sudah edar ya, sudah dikelilingi. Baru sorenya saya katakan kita ambil tengahnya, kita masuk ke kampung-kampung tengahnya. Baik, jadi mulai dari Kesambi lagi, tembus masuk di yang di tengahnya, terus tembus Danamon. Ya. Terus masuk BCA, ada kampung, masuk di belakang di tengahnya, sampai di perkampungan di Cakung Payangan ya. Saya sudah cukup kaget karena di sana rupanya udah dicor-cor dulu. Saya sudah pernah lewat-lewat, tapi masih tanah bercampur batu. Tapi saya lihat itu jalannya walaupun tidak lebar, memang ada jalan yang mobil tidak masuk, memang harus motor. Jadi Pak Jerry, memang kita nggak bisa tunggu mobil, memang apa yang ada. Tuhan bilang, Musa, apa yang ada di tanganmu? Kata Musa. Pada waktu itu belum ada traktor. Bagaimana mau belah laut? Musa bilang, Tuhan tongkat, Tuhan katakan, enggak pakai itu tongkat. Artinya apa? Saya harus peka dengan itu. Artinya apa yang kita miliki, itu yang kita lakukan. Urusan nanti bagaimana Tuhan. Ya. Pokoknya apa yang ada sekarang, kita lakukan, kita kerjakan. Udah, dengan motor mulai berjalan. Dan puji Tuhan, kita ada terbantu. Terbantunya di mana? Ini kan lagi masa pandemi, dan himbau kepada semua kita untuk memakai masker. Artinya kita punya mulut tutup. Jadi pada waktu kita lewat jalan, kita ngomong-ngomong, nggak ada yang tahu. Karena kita tutup. Ya. Sampai saya bilang begini, udah sampai kapanpun masker ini berarti kita nggak akan lepas. Karena kalau kita muter kan mungkin kita mangap-mangap. Nanti juga orang, ya, mungkin kalau pergi mangap itu dipikir orang kenapa pergi mangap-mangap. Jadi pakai masker kan tutup. Kalau kita mulai berdoa. Ya. Dan saya tidak tahu karena saya sudah pesan juga sama Pak Jerry, sama Bu Jerry, dari rumah tolong. Karena ini cukup lumayan juga perjalanan sampai ini, tolong doakan. Tolong doakan Tuhan tentang tolong kita. Karena mereka tidak tahu apa yang kita ngomongin. Karena kalau di jalan kan agak berisik, kita pun ngomong nggak kedengaran ya. Kita ngomong ya, jangan bilang di dalam hati kan. Tuhan juga harus berkata dalam nama Yesus, dalam setiap kali lewat dalam nama Yesus, Tuhan jangan jiwa-jiwa yang ada di daerah ini, Tuhan jangan domba-domba yang tersesat, domba-domba yang terhilang. Karena di sana juga ada domba, tapi domba-domba yang tersesat sekarang, ya. Domba-domba yang hilang, domba-domba yang akan digembalakan. Doakan dalam nama Yesus, domba-domba yang akan digembalakan dalam nama Yesus. Ya. Cuma ngaku-ngakunya Kristen, tapi tidak beribadah. Itu namanya domba yang akan digembalakan dalam nama Yesus. Doakan. Jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, terus utama didoakan, didoakan. Ya. Dan saya percaya nanti kita akan melihat ada ayat-ayat tentunya yang lain yang akan memberikan peneguhan kepada kita bahwa apa yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan. Nah, saya sudah katakan tadi begini. Tembok Yeriko itu adalah tembok yang punya benteng, punya apa? Kota Yeriko maksudnya kota yang punya benteng, tembok yang besar. Ini gambaran apa, saudara? Ini adalah gambaran hal yang tidak mungkin. Masa cuma tembok, masa hanya dengan berseru tembok itu bisa roboh? Ini kalau kita pakai logika manusia. Sama juga ya kalau kita lagi kita keliling terus doa, nanti dia bilang, memang bisa. Emang kalau kita doakan mereka bisa bertobat. Pasti juga dia ngomong begitu. Tapi saya katakan begini, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Nanti Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Bagian kita berdoa, ya udah. Kita kan nggak bisa mengobok-obok hati dan pikiran orang, nggak bisa. Jangankan orang, adik kita, kakak kita, orang tua kita nggak bisa obok-obok hati dan pikiran. Hanya Tuhan yang sanggup. Nah, tugas kita apa? Bawa itu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan,
Saya menangisi jiwa-jiwa ini supaya mereka diselamatkan. Nanti Tuhan punya cara menyelamatkan mereka. Tuhan punya cara untuk menyingkapkan, membuka mata mereka. Itu nanti Tuhan. Saya banyak mendengar dan saya percaya juga saudara kan suka buka YouTube ya. Saya percaya juga saudara suka dengar itu. Kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara dari kaum Kedar, kaum Nebayon yang sekarang sudah datang kepada Tuhan. Kalau dengar kesaksian mereka, nggak ada yang khotbahin mereka, nggak ada yang injili mereka, nggak ada sudah. Saya dengar sudah, nggak ada yang datang ke rumah mereka, Pak bertobat ya, nggak ada. Tapi yang saya dengar kesaksian mereka, apa yang mereka bilang? Saya dijauh, saya mendapat, ya bahasa mereka mendapat hidayah. Ya. Saya didatangi oleh Tuhan. Dan saya mau katakan, itu adalah bagian dari doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang percaya kepada Tuhan. Makanya saya katakan, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nanti Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan jangan pernah berkata begini, wow gak bisa, wah itu keras banget, itu fanatik banget. Ya itu kata kita. Kalau kata Tuhan kan, kalau kata Tuhannya bisa gimana? Saya percaya juga pada waktu orang Israel mengelilingi tembok itu, pada waktu mereka lihat, mungkin juga ada di antara mereka pas nyampe rumah. Waduh, sampai kapan ya kita muter-muter itu tembok ya? Sampai kapan ya? Ya. Sampai runtuh lain kali ya, bab itu terjadi apa? Mungkin bisa aja. Walaupun tidak ditulis di Alkitab seperti itu, tapi namanya manusia pasti itu jadi omongan mereka. Ya. Seandainya saya di situ ada Pak Pendi, ada Pak Jerry, ya, ada Pak Gogong, misalnya lagi mereka, pasti nyampe, pasti gimana ya kira-kira itu? Itu kan pikiran kita. Orang Israel juga begitu, itu kan pikiran mereka. Tapi saya mau katakan, kalau ada kuasa Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Saya mendengar kesaksian-kesaksian. Sekarang kan mungkin kalau di TV nggak dipublikasikan karena kita tahu bersama di negara kita. Tapi kan kalau di YouTube tidak bisa dibantu itu sudah. Di YouTube banyak sekali kita lihat. Banyak sekali di media-media yang sekarang sudah nggak bisa lagi dibentuk sudah. Banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Saudara juga mungkin tahu yang beberapa waktu yang lalu ada seorang gadis yang suka bahasa bilang istilah dasar yang suka ikut TikTok dan rohani, ya. Sekarang dia sudah dijamah oleh Tuhan. Yang tadinya dia berbusana seperti itu. Yang tadinya cuma dia nggak jadi cuma dengan gaya yang dia ada. Tapi sekarang dia sudah lepas dan dia sudah itu di YouTube ada sudah dibaptis. Dan nggak ada orang juga yang datang itu kan kemauan dia, kan nggak ada yang suruh pada waktu dia bikin TikTok, nggak ada yang suruh. Tapi sekarang sudah, dan saya mau katakan siapa yang melakukan itu? Itu adalah kuasa Tuhan yang tak terbatas. Makanya jangan pernah kita batasi kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan itu di luar akal dan kemampuan pikiran kita manusia. Tugas kita apa? Lakukanlah pekerjaan Tuhan. Sebelum saya akan lebih lanjut lagi di dalam pasal yang ke-6 ini, kita mundur di pasal 1 dulu. Kita mundur di pasal 1, Yosua pasal 1. Kita mundur dulu di Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 3, ayat 5 dan ayat 6. Mari kita mulai saja dari ayat yang pertama, sebab di situ ayat 2 juga ada penting hal yang kita lihat. Yosua 1 mulai ayat 1 sudah. Mulai ayat 1 sampai ayat 6. Ini penting semua saudara. Sebetulnya kita bisa baca satu topik ini, tapi karena waktu kita sampai ayat 6 saja, nanti saya akan jelaskan yang selanjutnya. Yosua 1 ayat 1 mulai. Kita baca dari perikop atas ya. Mari kita bersama-sama ya. Kalau kita banyak membaca firman, kita juga diberkati Tuhan. Kita baca dari perikop bersama-sama ya. 2, 3. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan Yosua bin Nun
abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Perhatikan ayat ini. Pada waktu Musa mati dan Yosua adalah penggantinya, dan kita sudah lihat di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, majulah, seberangilah sungai Yordan. Sebab firman Allah berkata kepadanya apa? Sebab kemana kakimu berpijak, di mana engkau pergi mengelilingi tempat itu, maka tempat itu, tanah itu akan menjadi bagianmu. Itu janji. Pertanyaannya begini, saudara. Pada waktu mereka masuk di tanah Kanaan, itu bukan berarti tanah kosong yang tidak berpenghuni. Itu ada penghuninya, saudara. Saya tidak akan membahas panjang lebar ini, nanti ada satu topik saya akan menceritakan tentang letak-letak posisinya. Nanti satu topik saya akan bahas ini. Karena ini kita ambil secara umum dulu, karena saya akan membahas ini mengenai bagaimana kita mengelilingi tempat daerah di mana kita berada. Jadi Tuhan katakan, pergilah dan kemana telapak kakimu berpijak, di tempat itu akan kuberikan janji. Tadi kita ada baca dari padang gurun ini sampai ke laut besar dan seterusnya. Jadi di mana batas-batas yang mereka pergi, Tuhan katakan itu akan menjadi bagian. Saudara, mengimani firman Tuhan itu kadang-kadang pikiran manusia suka mengganggu kita. Sekali lagi, mengimani firman Tuhan seringkali pikiran manusia mengganggu kita. Pikiran kita bukan pikiran orang. Apa iya? Itu pikiran kita. Emang bisa ya? Itu pikiran kita. Seringkali pikiran manusia kita yang berdosa ini, itu yang seringkali menghambat kuasa Allah dinyatakan. Apa bisa? Apalagi kalau pas lagi sakit, angkat tanganmu, beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Datang lagi pikiran, dokter aja bilang susah sembuh. Mau gimana ini, nggak pakai obat, nggak pakai apa bisa sembuh. Nah ini sudah. Jangan biarkan pikiran kita mengganggu kuasa Tuhan. Orang Israel kalau mereka biarkan pikiran mereka pada waktu melihat tembok Yeriko, nggak pernah ada cerita dalam Alkitab tembok Yeriko itu roboh, nggak pernah ada. Sekali lagi, pada waktu itu kalau pikiran bangsa Israel menguasai pikiran mereka, menguasai hati mereka, tidak ada cerita dalam Alkitab bahwa ada tembok Yeriko yang roboh, nggak ada. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Ikutilah apa kata firman Tuhan. Turunilah apa kata firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan kerjakan, kita kerjakan. Persoalan tembok Yeriko itu roboh kapan? Itu urusan Tuhan. Itu bukan urusan saya. Itu juga bukan urusan saudara. Itu urusan Tuhan. Saya menggambarkan tembok-tembok Yeriko ini adalah orang-orang yang ada di luar sana, yang keras, yang sukar, nggak akan bisa. Itu kata orang. Tapi kalau kuasa Tuhan yang sudah menjamah, kalau kuasa Tuhan yang sudah melawan, ada nubuatan dalam kitab Yesaya. Pegang itu Yesaya 60.
Baca mulai ayat 1. Ada nubuatan Alkitab. Para pembesar-pembesar, para raja-raja, mereka akan datang ke rumah Allah Yakub, pegang firman Tuhan itu. Jadi saya gambarkan raja-raja ini seumpama seperti tembok Yeriko yang kuat dan besar, yang sukar untuk roboh. Tapi kalau sudah ada kuasa Tuhan di dalamnya, nggak ada yang sulit bagi Tuhan, nggak ada yang sukar bagi Tuhan. Kita harus punya iman seperti apa yang difirmankan Tuhan. Kalau ditanya kita beriman kepada siapa? Kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kuasa yang luar biasa. Nah, kalau firman Tuhan yang mengatakan, ya mana? Kita harus beriman seperti itu karena itu adalah firman Tuhan. Kan susah. Ya itu kata kita. Kan yang ngomongkan ini kan bukan Yosua yang ngomong, bukan Musa yang ngomong. Ini kan firman Tuhan yang ngomong. Ya udah. Kalau sudah firman Tuhan yang ngomong, kalau sudah Tuhan sendiri yang berbicara, kita menurut aja, kita ngelakonin doa aja. Nanti bagaimana nanti? Kan itu kan urusan Tuhan. Kalau ada yang sakit saya doakan. Kan kesembuhan itu semuanya dari Tuhan. Udah kita minta ke Tuhan, iman saja. Dan saudara-saudara, ada dalam firman Tuhan berkata, bab dalam Injil Yohanes, tua yang sudah membunuh. Tetapi di situ juga ada ayat bilang, pekerja-pekerjanya sedikit. Hari-hari ini saya mau katakan bahwa tua yang di luar sana sudah sangat menghuni. Mereka membutuhkan tuayan-tuayan. Dan pertanyaannya, mau gak Bapak Ibu mau terlibat dalam tuayan besar ini? Nah biasanya kalau udah ditanya, mau gak? Pasti mulai timbul pikiran kita mulai jalan. Kan saya kan gak pintar. Saya kan gak bisa bikin apa-apa. Saya sudah katakan tadi, apa yang bisa kita lakukan? Seperti sebagaimana Tuhan bilang sama Musa. Musa, apa yang engkau punya? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat yang memang cuma tongkat. Tapi Tuhan katakan, pukulkanlah tongkat itu di atas permukaan laut ke Firaun. Dan apa yang terjadi sudah? Selanjutnya Tuhan yang akan berajar. Itu sistem Alkitab. Itu sistem firman Tuhan. Nah, yang kita lakukan ketika kita berkeliling berdoa, ya itu kita terus nanti kalau terus gimana? Ya selanjutnya itu nanti bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja. Tugas kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Doakan kekeliling, doakan. Itu akan Tuhan berikan. Nah, kita tinggal tunggu waktu saatnya Tuhan. Bahkan saudara, pada saat saya keliling kemarin, tanpa saya sadar, karena seperti Tuhan memberikan seperti sesuatu di dalam penglihatan secara iman. Saya melihat, walaupun itu orang-orang yang saya tidak kenal, tapi saya bilang ini jiwa-jiwa banyak itu. Sebab ternyata baik di sebelah sana, ini yang masuk dalam sana, itu padat juga. Itu sampai mau turun ke kali sana, itu udah padat sekali sekarang. Di sana juga rumah-rumahnya udah banyak rumah-rumah bagus, tapi udah ke belakang. Di sana juga begitu. Juga ada klaster-klaster, itu udah berlaku di atas wahana, di atas pendidikan, banyak juga. Tuhan di sini banyak. Saya kepikir lagi Tuhan, kamu perkenapan firman Tuhan seperti dalam nubuatan Nabi Yesaya 60, kaum Kedar, kaum Nebayot, mereka akan membawa persembahan dan datang di rumah Tuhan. Saya pikir, cukup kata begini nanti. Akhirnya saya sama Bu kembali, gimana? Saya bilang, kalau Tuhan yang punya proyek, Tuhan yang punya pekerjaan, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar. Hanya kita begini, karena ini kan kosong. Mari kita doakan. Ya. Tidak kebetulan di samping ini adalah besar, tidak kebetulan. Dan kebetulan juga si pemiliknya juga sudah pernah ngomong langsung ke saya. Pak Pendeta, ya, saya mau jual. Kalau Pak Pendeta ini, Pak Pendeta beli aja. Dalam hati saya puji Tuhan, amin kasih. Saya bilang enggak juga. Oh iya, kalau ada perkara besar ini 1.000 meter. Saya berdoa ini keluarga sudah bekerja. Keluarga Bapak Ibu sendiri, Tuhan jangan. Karena saya percaya saya bilang begini, Tuhan semua yang ada di bawah kolong langit ini adalah kepunyaan Tuhan.
Langit dan surga aja Tuhan punya, apalagi cuma yang sepotong ini saudara. Saya bilang itu kecil bagi Tuhan. Memang bagi kita juga. Kalau kita dengar, nah itu saudara. Makanya kalau saudara melihat pekerjaan Tuhan, jangan sekali-kali kita coba mencerna itu dengan akal pikiran manusia. Sebab kita akan berkata, oh nggak bisa. Ya. Sebab yang sudah ditawarkan kepada saya, karena ini ada kurang lebih 1000 meter, katanya lebih, tapi dia udah ambil yang lembutnya saja, 1000 meter. Dia bilang 1 M sudah. Karena per meter 1 juta sudah. Itu kadang nggak jalan. Coba kalau udah jalan, wah itu di atas sudah. Tapi saya bilang, langit dan surga Tuhan punya, lalu cuma ini. Makanya saya bilang, Tuhan, saya percaya ini ada dalam kedaulatan, ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau sudah waktunya, Engkau sanggup berikan itu. Yang anehnya, ini sudah banyak orang yang datang. Karena sudah ditawarkan, ya sudah banyak kita. Satu waktu ada ibu, ya mungkin dia ini sudah, dia keluar dari sini, habis dia nengok, pas saya ada di luar, lagi bersih-bersih, dia lihat saya, wah, bapak sebetulnya yang pantas nanti ini. Maksudnya karena saya yang pantas karena dalam hati saya nggak langsung, dalam hati saya, amin, amin. Seolah-olah ibu aja sudah menyaksikan, yang calon pembeli menyaksikan bahwa saya katanya yang pantas. Amin. Makanya saya juga udah diingatkan oleh Tuhan, walaupun memang jauh-jauh sebelumnya saya sudah dari tahun-tahun kemarin saya sudah kelilingi juga itu. Tapi dia ada orang yang kebun kebab, ada yang suka kebun di situ. Kalau saya lihat lagi nggak ada, saya jalan ke situ. Ya. Saya pura-pura bawa orang kecil seperti kalau dia saya sambil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jangan milih pekerjaan itu. Saya pilih karena besar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jonathan, ini enggak sudah kepentingan. Jadi saudara, jadi saya lihat saudara, ya. Saya mau kasih kesaksian saudara. Saya mau berbagi kesaksian sehubungan dengan keliling ini saudara. Saya sesudah sekolah Alkitab, saya praktek di satu pengembalaan di daerah Indramayu, tepatnya Kecamatan Kanangkau, daerah Karangasem. Yang pernah mungkin lewat, habis Parian, yang pinggir laut itu, patrol Parian pinggir laut, ya udah dekat-dekat situ. Yang laut yang udah nampak di pinggir jalan itu. Saya dekat situ. Ya. Dan saudara, menurut kesaksian gembala, dia bilang begini, sebab pada waktu saya pas masuk praktek di situ, gereja itu baru dibangun, bahkan belum selesai, maksudnya, tapi sudah dipakai. Makanya pada waktu saya praktek di situ, pas saya praktek di situ lah, diresmikanlah gereja itu. Ya, pas saya ada lagi praktek di situ, pada waktu itu gereja itu ditabiskan, ya, langsung dipimpin pada waktu itu oleh Bapak Pendeta Ahamade. Ya, saya ada di sana. Nah, saudara-saudara, menurut kesaksian gembala, bahwa pada waktu gereja yang lama, gembala itu sudah mengedari yang sekarang sudah jadi gedung baru itu. Ya, jadi habis besok pagi dia keliling itu, ya tanahnya itu sawah, karena memang di daerah persawahan, jadi itu diuruk, ya, pakai batu pasir dan sebagainya. Ini gembala itu dia itu sawah, dalam nama Yesus dia ini dia dalam nama Yesus, jadi milik pekerjaan Tuhan. Benar juga. Ya, dalam jangka berapa waktu lamanya bahwa tempat itu dibelilah oleh pihak gereja dan sekarang sudah berdiri bangunan gereja, ya, yang juga lumayan besar, ya. Kalau saya tidak salah 10 kali 30 meter, ya, itu gereja. Jadi sekarang kalau saudara misalnya satu waktu lewat, di situ ada 3 gedung berjejer. Gedung serbaguna yang tadinya gereja lama dan pastori lama jadi gedung serbaguna. Baru sebelahnya itu yang gedung gereja baru yang dikelilingi. Habis itu dia edarnya lagi yang sebelah, kan? Itu petak yang sebelah. Sekarang sudah menjadi rumah pastori, jadi rumah pastori itu besar. Jadi berjejer 3 gedung besar, gedung serbaguna, gedung gereja, dan gedung pastori. Dan parkirannya besar sekali. Beberapa puluh mobil bisa masuk karena itu gereja dia ke belakang, ya. Nah, saudara kalau lewat pasti kalau sudah lewat namanya Parian itu udah dekat. Nah, di situ saya perhatikan. Nah, secara manusia juga kalau dipikir, ya itu susah sudah. Karena kan itu ada pemiliknya.
bukan berarti lahan yang ada, tapi ketika didoakan, tiba-tiba yang pemilik itu punya keperluan. Ya. Kalau saya tidak salah, dia mau menyekolahkan anak kalau nggak salah, dia lepas satu-satu, satu petak dulu, baru segini, 2 petak dia lepas itu. Itulah yang dibangun gereja baru dan dibangun rumah pastoral. Ya, sudah. Nah, saudara-saudara, ya kalau juga dilihat dari kondisi jemaat pada waktu itu, ya nggak memungkinkan untuk beli itu. Tapi itu yang saya mau katakan. Ketika kita pakai pikiran kita untuk memikirkan bagaimana kuasa Tuhan, nggak nyampe, saudara. Pikiran kita tidak nyampe memikirkan bagaimana kuasa Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar. Sama juga dengan Bapak Ibu di tempat saudara punya pekerjaan atau dalam pergumulan saudara. Mungkin Bapak Ibu punya juga pergumulan dalam rumah tangga, dalam keluarga masing-masing. Mungkin secara manusia ini kan besar, nanti biayanya akan besar mungkin. Tapi saya mau katakan, kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, saya mau katakan, kita akan melihat Tuhan melakukan, mengerjakan hal-hal yang mustahil bagi manusia, tapi Tuhan sanggup kerjakan. Tuhan yang kita sembah mampu melakukan itu. Sebab itu saudara, peganglah firman Tuhan menjadi landasan. Karena kalau kita melangkah berdasarkan firman, kita ada kemampuan, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya juga saudara, kalau saya biarkan pikiran saya, sama juga dengan saudara pasti. Bagaimana bisa? Yang di sebelah rumah aja sampai sekarang sudah didoakan, bagaimana bisa ya? Tapi saya mau pegang itu firman Tuhan, bahwa soal itu urusan Tuhan. Coba kita buka dalam kitab Yesaya. Yesaya tadi saya sudah ngomong, tapi kita belum baca. Yesaya 60. Apa benar bahwa orang-orang besar pun Tuhan bisa bawa? Kita lihat firman Tuhan. Karena saya selalu katakan begini. Kalau saya pribadi, kalau Tuhan yang sudah ngomong, yang punya langit dan punya surga dan punya bumi yang sudah ngomong, itu nggak bisa diragukan lagi. Tidak bisa kita ragukan. Yesaya 60. Mari kita baca mulai ayat 1. Saya minta kita akan baca dengan suara yang agak keras. Kita baca dengan suara yang agak keras. Sebab kenapa saudara? Karena kita akan mengalami pengalaman. Yesaya 60 mulai ayat 1, tapi kita akan baca juga dari topik yang bagian atas. Saya mau pastikan dulu kalau semua sudah dapat. Haleluya. 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 Ya, kalau semua sudah dapat, mari kita akan baca. Kita baca dari perikop atas. 2, 3. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi terang, sebab terang datang, dan kemuliaan akan terbit atas. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang akan terbit atasnya, dan kemuliaannya menjadi nyata atasnya. Perhatikan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit baginya. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anak laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadah. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah sebagai korban yang berkenan kepadamu. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagungan. Haleluya. Saudara-saudara,
apa yang kita baca tadi itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Ada ayat firman Tuhan bilang begini, bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tidak. Pegang firman Tuhan itu. Itu dalam kitab Ayub. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Artinya begini, apa yang Tuhan ngomong, apa yang Tuhan sabdakan, itu akan benar-benar terjadi. Dan itu benar. Pembesar-pembesar nanti kita akan kaget. Raja-raja akan datang. Ini raja-raja bicara orang-orang besar, orang-orang yang punya pengaruh. Ini berbicara tokoh-tokoh besar yang dikenal oleh banyak kalangan. Mereka akan datang ke rumah Allah Yakub. Mereka akan datang ke rumah Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang apa lagi? Kekayaan-kekayaan yang ada di negeri seberang, di tempat-tempat jauh, itu juga Tuhan akan bawa untuk datang dipersembahkan di atas besok Tuhan. Makanya saya selalu berkata begini, kalau kita punya rencana, punya sesuatu program untuk melakukan seperti dulu dan setelah kita mau bilang bahwa jangan langsung bilang begini, saya ini sanggup nggak? Duitnya jangan, saudara. Jangan lihat kantong kita. Kalau kita bicara pekerjaan Tuhan, ukuran kita Tuhan. Amin. Jangan ukuran kita si A, si B, si C. Wah, nggak bisa, saudara. Karena saya harus bicara jujur, saudara. Jemaat juga nggak akan tersinggung kalau saya bilang. Ya. Waktu kita bangun itu, saudara. Mungkin kalau saya bilang dari semuanya jemaat sudah hebat-hebat kalau sampai 10%. Saham jemaat lah untuk itu. Sudah mungkin kalau nyampe 10%. Karena itu yang saya mau katakan. Karena pada waktu itu saya berkata, ya, dan waktu itu saya juga ngomong berkali-kali sama Pak Pici dulu waktu itu. Saya bilang, doa akan mendatangkan berkat. Saya selalu katakan. Makanya saya katakan, mari jangan lihat kiri kanan, jangan lihat si asli. Kita lihat, kita pandang kuasa Tuhan. Nanti Tuhan yang berkarya. Benar sudah. Ya. Benar sudah. Ya. Ada orang yang saya tidak kenal datang. Pak, apa itu? Oh Pak, saya tahu ini sudah. Saya layanan di satu tempat. Ya. Hamba Tuhan, di mana saya berkhotbah, dia bilang hamba Tuhan ini lagi bergumul, mereka sedang bangun. Ya. Habis ibadah dia cari saya, bukan saya yang cari dia yang cari saya. Ya butuh di pastor, rupanya dari saya. Oh Pak, apa yang saya bisa bantu? Dia kebetulan punya usaha kusen. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya yang kasih kusen, saya tergoda. Tapi Pak Pendeta doakan juga. Kalau bisa bukan hanya kusen, kalau bisa sama pintu-pintunya sama. Tapi untuk sekarang masuknya dia punya sedang kusen dulu. Saya berdoa untuk dalam nama Yesus, semua akan terpenuhi. Betul saudara. Dia telepon, udah Pak Pendeta, rupanya Tuhan gerakkan saya sama pintu-pintunya saya kasih, bukan cuma kusen. Itu bukan dari jemaat. Makanya saya bilang jemaat juga nggak akan tersinggung karena memang faktanya begitu. Ada waktu yang belum ditutup di atas, juga dia datang. Belum bilang, iya Pak, kita lagi berdoa. Ya habis kita mau ngomong apa? Memang juga uang waktu itu nggak punya, jadi kita lagi berdoa. Udah doakan. Kalau ini nanti semua, dia bilang itu. Waktu itu diajak, kita cari tukang, cari bahan. Udah, tutup. Waktu kita bikin kebaktian di tempat ini, pada waktu hari Natal, ya. Kalau tidak salah itu Natal 2015 itu. Dan ada seorang jemaat simpatisan. Ya, waktu itu belum pada pelapor dulu, masih plong ke atas. Dia bilang, saya kebetulan waktu itu ada tamu atau apa, tapi lagi sempat acara untuk yang panggil bagaimana saya ada ke belakang sebentar. Ini Bapak ikut saya, dia ikut saya. Saya lagi sibuk, lagi ibaratnya karena lagi sebentar acara ini saya lagi apa saya bisa waktu bisa minta sebentar Pak Pendeta. Ada apa? Saya pikir mau minta waktu apa dia mau bersaksi atau mau minta acara atau apa? Waktu itu Natal, jadi dia mau ngomong apa? Mungkin pengen mau nyanyi kali atau apa? Jadi ada apa ya Pak? Dia bilang begini, singkat cerita, dia apa lebar. Boleh nggak Pak Pendeta? Saya pasangin plafon. Saya bilang, iya kalau ini bukan punya saya. Iya kalau ini proyek Tuhan, siapa saja boleh. Saya bilang begitu. Ini proyek Tuhan, siapa saja boleh. Pernah saudara, besoknya datang tukang, datang bahan, langsung ngukur saudara.
nggak ngomong. Karena itu yang saya mau katakan, jangan. Walaupun saya tahu pada waktu ada aja ya, nanti soal itu saudara, kalau udah pakai ini saudara, nggak akan nyambung dengan pikiran Tuhan. Pikiran kita nggak akan pernah nyambung dengan pikiran Tuhan. Kalau sudah berbicara hal-hal yang, bisa nggak, nggak akan pernah nyambung. Haleluya. Jadi saudara, kalau kita berkaca melihat kebenaran firman Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, itu cuma laki-laki belum terhitung, perempuan belum terhitung, anak-anak cuma 5.000, cuma 5.000 itu yang dibilang cuma yang laki-laki, yang dewasa, belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Dikalikan saja itu belum anak-anak, belum bisa berapa ribu itu. Kalau saudara cek itu pada waktu Tuhan kasih makan itu, berapa modalnya? Modalnya kata Alkitab 2 ekor ikan, 5 ketul roti, itu modalnya. Pakai logika, nyampe nggak untuk 5.000 orang? Jangan kan 5.000 orang, 5 aja orang laki-laki nggak cukup itu. Karena menurut Alkitab itu bekal anak-anak. Jadi saya percaya itu ikan yang 5 itu, yang 2 ekor itu bukan ikan segede begini, enggak saudara. Karena itu bekal anak-anak. Ya udah palingnya, kalau ibaratnya di kilo itu sudah paling besar itu 2 ekor itu setengah kilo, itu udah paling besar. Karena bekal anak-anak. Begitu juga dengan 5 ketul roti. Sebesar apa sih? Bukan segede pizza yang gede-gede sama, sudah. Palingnya standar banget. Nah, persoalannya menghadapi itu kalau dengan pikiran manusia nggak pernah akan makan yang 5.000 orang. Tapi kalau kita mengaminkan kuasa Tuhan, benar kata 5 ketul roti, 2 ekor ikan bisa membuat 5.000 orang. Itu cuma dewasa, orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Bahkan Alkitab mencatat ada sisa 12 bakul. Ada sisa 12 bakul. Tapi kalau cerita ini saudara khotbahkan di Manado, ini suka diapeleserkan yang soal sisa 12 bakul. Karena kalau khotbah di Manado, yang mereka bilang begini, karena katanya pada waktu itu orang Lamongan dan orang Kakas nggak diundang. Karena kalau katanya diundang nggak ada sisanya. Karena 2 kampung ini memakannya cukup banyak, ya. Itu bahasa lelucon. Tapi saya mau bilang, walaupun pada waktu itu sudah ada orang Kakas Lamongan yang hadir, saya mau katakan kalau kuasa Tuhan sanggup memberikan kelimpahan. Ya, gitu. Jadi saudara, nggak bisa kita ukur kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Jadi balik lagi di topik tadi. Mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Karena kita percaya nubuatan Alkitab ini akan terjadi. Bahkan sedang terjadi kalau saudara rajin suka buka di media-media YouTube apapun itu saudara akan lihat, sudah banyak sekali orang yang sudah datang kepada Tuhan, nggak ada yang injili, nggak ada yang khotbahin, tapi mereka dijamah oleh Tuhan. Bahkan ada yang bilang dia lagi sembahyang dengan cara mereka, tapi tiba-tiba dia didatangi oleh Tuhan dan dia berpakaian putih dan sebagainya. Banyak cerita begitu. Nah itu kalau saya yang datang sudah mungkin bisa bertahun-tahun sudah. Tapi kalau Tuhan yang datangi 1 menit jadi sudah. Akan cuma 1 detik aja. Cek. Tuhan tunjukkan cahayanya sudah. Itu kalau sudah Tuhan. Makanya jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Jadi kalau kita Yesaya bilang para raja-raja mereka akan datang. Amin kan firman Tuhan itu. Orang-orang yang terkenal itu namanya. Orang-orang yang top, orang-orang pembesar, pejabat, apapun itu sudah. Yang disebut istilah raja-raja. Satu waktu Tuhan bisa panggil kau dalam dunia. Makanya saya hari-hari ini semakin optimis. Tuhan mau kuatkan supaya apa yang Tuhan sudah ingatkan. Sebab ini sebetulnya Tuhan sudah ingatkan kalau saya tidak salah 3 tahun yang lalu. Tapi itu karena mungkin banyak pertimbangan yang inilah karena memang ternyata iblis itu pintar. Iblis itu waktu itu iblis bikin stuck pikiran kita, niat kita itu cuma gara-gara dulu ada yang bilang pakai mobil nggak jadi. Nah mulai dari situ kita sudah merasa begini, kayaknya enggak. Ambil firman Tuhan. Musa apa yang tanganmu? Tongkat Tuhan. Udah pakai tongkat. Jangan pakai traktor belum ada waktu itu. Jadi ternyata untuk melakukan firman Tuhan apa adanya sudah.
5.000 orang hanya berawal dari 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Secara logika juga tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Dan kita melihat banyak contoh dalam Alkitab, dimulai dari hal-hal yang kecil, tapi Tuhan adakan dengan perkara-perkara yang besar. Dan saya percaya sampai kalau saya sudah pulang, kami begitu nyampe kami doa lagi, Tuhan, apa yang sudah kami kunjungi, yang daerah yang sudah kami kelilingi, Tuhan engkau jamah, Tuhan engkau berkarya di dalamnya. Sebab kami sudah nyampe, tapi biarlah Tuhan terus berkarya, biarlah kuasa Tuhan terus melakukan hal-hal yang besar. Terbayang lagi saudara, karena kan sudah dilihat itu jiwa-jiwa yang begitu banyak. Terbayang lagi Tuhan, kalau sudah saatnya seperti nubuatan Yesaya, mereka akan berduyun-duyun, bagaimana nanti? Tapi saya kata sama ibu bapak, nggak usah khawatir, Tuhan punya proyek. Makanya sekarang kita lanjut lagi, hadirkan lagi Tuhan di samping tempat ini. Tuhan jangan, Tuhan tolong. Karena saya bilang, langit dan bumi Tuhan punya, apalagi cuma yang sepotong ini Tuhan punya. Nggak ada yang sukar bagi Tuhan. Kalau Tuhan melakukan perkara-perkara besar, nggak ada. Tadi kita udah dengar firman Tuhan kan? Kekayaan-kekayaan yang ada di negeri seberang sana. Berarti kita nggak tahu yang di negeri mana itu. Nggak perlu kita tahu. Yang kita harus tahu bahwa Tuhan punya kuasa, itu yang kita harus tahu. Dari mana Tuhan akan bawa, nggak perlu kita tahu itu dari mana. Yang jelas Alkitab sudah katakan kekayaan-kekayaan yang ada di tempat-tempat yang jauh di negeri-negeri seberang. Itu penggambaran orang-orang yang kita tidak tahu, yang kita tidak kenal, tapi nanti Tuhan akan tahu. Saya nggak perlu suruh Pak Jerry, Pak Peggy, Bapak Boga, bawa proposal kemana, nggak perlu. Nanti Tuhan yang berkata. Dan nyatanya saudara, banyak hamba-hamba Tuhan salut dengan kita di tempat ini. Karena di tempat-tempat lain saudara, udah warawiri bawa proposal saudara. Dan puji Tuhan kita di tempat ini nggak sampai warawiri bawa proposal saudara. Hanya dengan berdoa dan berdoa, Tuhan kirim orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saya katakan kalau yang bawa proposal itu berdosa, nggak ada. Tapi saya mau katakan Tuhan punya banyak cara untuk bagaimana memerintahkan berkat-berkat itu datang. Jadi nanti besok-besok kalau nanti ada pengumuman saudara, kita berdoa, kita sedang menghubungi, jangan langsung ragu, saudara punya kantong, kantong saya masih kompres nih, gimana saya mau nyumbang? Jangan saudara. Kalau sudah berkat ya puji Tuhan. Tapi kalau jangan kantong saudara, langsung lihat kepada kuasa Tuhan. Iya. Kalau 5.000 orang Tuhan bisa kasih makan hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti, kecil bagi Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan akan lakukan itu. Iman seperti itu. Karena kita punya Tuhan yang itu yang saya bilang tadi. Di dunia ini saudara, orang punya satu pulau kecil aja sudah dibilang hebatnya, bos besar. Kenapa cuma punya pulau kecil aja? Tapi Tuhan yang punya senter dunia, bahkan sorga, nggak ada orang di dunia yang pernah ngaku dia punya sorga. Tuhan yang punya, apa dia tidak bisa melakukan hal-hal yang kecil itu saudara? Karena saya mengatakan sebetulnya itu bagi Tuhan adalah hal yang kecil. Cuma kita aja yang besar-besar. Aduh terlalu besar ini, nggak sanggup sudah. Jangan sudah. Ketika kita bilang sanggup, itu sama halnya kita bilang Tuhan gak sanggup. Karena kan yang kita hadapi punyanya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Sebab bagi kita tahu bagi Tuhan, kan ada banyak ayat. Bagi Tuhan kita pegang itu tidak ada perkara yang mustahil. Sebab itu saudara, nanti untuk masalah teknis doa keliling ini nanti saya akan atur. Nanti kita akan ada ibadah Rabu dan Jumat, nanti saya akan atur di situ karena kita akan buat jadwal tetap ya untuk itu. Selain kami juga di pastori memang punya jadwal tersendiri, tapi juga untuk kita jemaat untuk bergerak, ya kita juga akan diatur jadwalnya ya. Kapan kita akan melakukan doa keliling sudah. Ya. Doa keliling. Dan saya sudah bilang pantasan Tuhan belum kasih mobil. Soalnya ada tempat yang mobil belum bisa lewat. Wah, rupanya memang harus pakai motor sudah. Ya, jadi memang Tuhan bilang sudah, jangan cari alasan. Ya. Ternyata Tuhan tahu, kamu mau muter susah nanti. Ya. Apalagi katanya Pak Gilbert juga matanya sudah nggak terlalu awas ya, sudah kayak waktu 10 tahun yang lalu. Ya, kalau jalan yang kan repot ya, pakai motor. Tapi nanti satu saat udah ini yang lain nggak bisa ikut karena nggak ada Tuhan. Udah
sudah waktunya mesti kasih mobil ini. Nah, itu tinggal waktunya Tuhan sudah. Kan kita akan berjalan menurut waktu Tuhan. Itu maksud saya. Itu yang saya katakan. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau tembok Yeriko yang ada di Timur Tengah sana pada beberapa ribu tahun yang lalu itu bisa terjadi, itu bisa runtuh. Saya mau katakan juga bahwa tembok-tembok yang kita hadapi sekarang Tuhan sanggup runtuhkan semua itu. Hanya dengan apa? Hanya dengan kuasa yang maha besar dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.